Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sering ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, praktisi dakwah, dan beliau adalah orang yang sampai dengan saat ini masih konsisten berdakwah di manapun. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Wahab Husnan MA. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Di tengah kesibukan beliau sempatkan hari ini untuk hadir bersama kita, tentunya dengan tema yang tak kalah menarik dan tak kalah penting ini harus kita bahas. Tema kita hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana agar kita bisa mengkreasikan dunia ini agar bervalue akhirat. Karena seperti kita tahu, orang banyak yang menganggap kalau udah urusan dunia nggak ada kaitannya dengan akhirat. Pun sebaliknya, kalau sudah urusan akhirat, nggak ada kaitannya dengan urusan dunia. Padahal seharusnya keduanya ini harus diseimbangkan. Fadhol dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tema hari ini sangat menarik ya, bagaimana kita memberikan video kepada aktivitas yang kelihatannya duniawi. Ya. Atau ya sebaliknya, yang ukhrawi juga kasih video biar kelihatan dunia. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada fungsi dasar kenapa kita diciptakan itu, sering kita dengar ayat qaulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama kita diutus ke muka bumi ini salah satunya adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, pemaknaan hamba ya itu sayangnya oleh sebagian orang hanya dikonotasikan sebagai ibadah mahdho saja. Jadi ibadah dalam arti yang sudah ditetapkan cara terukun waktu secara ketat oleh agama, oleh Al-Quran, oleh Sunnah. Ya terdiri dari sholat, puasa, zakat, haji kan itu saja pemahaman yang selama ini jamak dalam benak umat Islam ya. Padahal sesungguhnya dari kata liya'budun, ibadah dalam arti yang sesungguhnya itu spektrumnya tidak hanya yang itu. Jadi semua perbuatan yang kita orientasikan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah masuk dalam cakupan kata abadah, ain ba'dal itu, abdun itu. Nah, oleh karena itu, kalau ini yang kita pahami, makna dasar dari kata ibadah itu sendiri, tunduk kepada Tuhan, mengikuti aturan main Tuhan, maka sesungguhnya baik yang mahdho, ya, maupun yang ghairu mahdho, itu ya semuanya sepanjang kita abdikan untuk Allah, ya, dalam hal-hal demi kemaslahatan umat yang banyak ini ya, nah itu ya masuk ibadah. Makanya kita podcast hari ini kayaknya santai-santai gitu ya. Nah, itu kalau kita niatkan, misalnya salah satunya adalah untuk berbagi misalnya ya. Nah, maka insya Allah bagian dari ibadah. Walaupun ghairu mahdho jatuhnya. Misalnya kita sedang membersihkan selokan, kerja bakti dengan tetangga bersama. Itu bagi sebagian orang mungkin dianggap kerja bakti biasa dan itu kewajiban obligatori dari RT atau RW. Ya kan? Betul. Tapi bagi orang yang mengerti filosofi ibadah, maka dia akan niatkan itu. Ya Allah, hari ini mungkin Engkau mengutus RT saya, RW saya untuk menjadwalkan hari Minggu tanggal sekian ini untuk membersihkan selokan. Aku niatkan ini untuk melaksanakan perintah. Apa perintahnya Allah? Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senang orang yang taubat, orang yang tatahur, bersuci. Nah itu kan membersihkan selokan bagian dari membersihkan kotoran agar tidak terjadi sumbatan-sumbatan waktu hujan seperti ini. Jadi ada nilai ibadah di situ luar biasa. Kita jalan-jalan misalnya ya, kan di Jakarta contohnya jalan-jalan ke mall, ngajak anak, ngajak istri. Bagi orang yang beriman, mengerti filosofi ibadah, itu kita niati ibadah. Walaupun ghairu mahdho, ya jalan. Ya saya niatkan ya Allah ini amanahmu, Engkau berikan istriku yang sedemikian soleha, dia capek dari pagi ngerawat anaknya dan seterusnya, anakku 1 minggu sekolah terus pening ya kan, nah hari Minggu ini saya ajak jalan-jalan touring kemana,
niatkan untuk itu, menyenangkan hati sesama, itu juga sama dengan menyenangkan Sang Pencipta. Itu nilai ibadah. Jadi semua spektrum kalau kita kembalikan seperti itu mindsetnya, maka ya tadi itu, menyulap sesuatu yang kelihatannya persoalan duniawi, ternyata itu bernilai ibadah. Masya Allah. Itu ada ungkapan seorang sufi besar ya. Banyak orang yang menganggap persoalan lahiriahnya itu kelihatannya akhirat, tapi ternyata dinilai oleh Allah itu duniawi. Atau sebaliknya, banyak orang yang menilai secara lahiriah itu aspek duniawi saja, jalan-jalan bersama istri, touring, podcastan gitu ya, kelihatannya kok duniawi saja. Padahal di hadapan Allah bernilai ibadah yang melampaui yang tadi kelihatannya soleh dan lain sebagainya. Karena apa? Ada nilai tadi, niat di dalam batin bahwa ini aku abdikan untukmu ya Allah dalam bentuk kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan sosial dan seterusnya. Jadi cukup indah sebenarnya ajaran agama kita. Termasuk pemilu sebenarnya bisa kita jadikan ibadah juga gitu kan, manakala dalam rangka merawat bangsa, merawat negara kita untuk kemudian menjadi lebih maju, membangun bersama gitu. Betul. Ini mungkin bisa kita sedikit singgung gitu Ustaz, bagaimana kemudian kita menjadikan pemilu ini menjadi bervalue atau memiliki nilai ukhrawi juga. Ya, pemilu ini kan kita sepakati gawe 5 tahunan, ya, khususnya untuk presiden ini, betul. Memilih pemimpin. Dan memilih pemimpin itu ada aturannya dalam agama kita. Hadis Nabi mengatakan ketika ada 2 orang melakukan perjalanan atau safar ya, maka wajib di antara 2 ini harus dinobatkan sebagai pemimpinnya. Baru 2 orang. Bayangkan kalau kita 270 juta hidup dalam kemajemukan NKRI, terus tidak ada pemimpinnya, bisa acak-adut ini tatanan sosial kemasyarakatannya, butuh pemimpin. Nah, oleh karena itu gawe 5 tahunan kita niatkan untuk mencari pemimpin. Tentu manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada plus minusnya. Nah, kita berusaha tentu melihat track record. Nah, soal preferensi masing-masing, saya kira pemirsa sudah cukup pintar ya. Mana di antara paslon ini yang kira-kira terbaik, paling tidak menurut perspektif kita. Oh, syaratnya ini, nah maka dicoblos itu. Jangan ada yang golput. Bagi saya kalau orang yang golput itu sebenarnya sedang mangkir terhadap perintah Tuhan. Karena Allah mengatakan itu kan taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan juga taat ulil amri. Bagaimana kita punya ulil amri? Karena ulil amri itu kata mufassir ada 2 maknanya. Yang pertama adalah ulama, pemimpin agama. Yang kedua adalah umara, pemimpin negara. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita punya mekanisme pemilu untuk menentukan umara kita, pemimpin tertinggi kita, presiden kita. Nah, kalau kita tidak ikut nyoblos di situ, ya, dengan alasan A dan B dan seterusnya, itu berarti kita mangkir dengan perintah Allah. Wa ulil amri minkum. Jadi sebenarnya itu bagian dari ibadah juga, ya. Ibadah untuk memastikan bahwa negeri yang dianugerahkan luar biasa oleh Allah kepada kita ini bisa nyaman, tentram, karena ada pemimpin yang juga sudah kita pilih. Masya Allah. Lalu ketika kita berbicara tentang ibadah ini biasanya kemudian jadi muncul dikotomi usia, Ustaz. Biasanya kalau yang muda itu ibadahnya antara aja gitu kan, dan ibadah itu hanya milik mereka yang tua. Nah, ini bagaimana mensikapi hal yang seperti ini kan? Sementara kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini tuh, ya mohon maaf, jadi cenderung malas beribadah memang, karena memang tujuannya saya selesai sekolah atau apa yang dia cita-citakan tercapai, itu bagian penting dari kehidupan. Dan padahal bisa jadi cita-citanya itu kan bisa dijadikan ibadah juga gitu kan. Ya, ini bagaimana kita mensikapi hal yang demikian, Dr. Ya memang di satu sisi ada anggapan seperti itu. Jadi masih muda, mungkin umur masih panjang. Padahal kita tidak tahu umur kita, jatah kita sampai kapan. Ajal itu kan di tangan Allah. Kalau sudah sampai kan la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Itu masalahnya. Jadi tidak harus tua sebenarnya untuk taubat kembali, konsentrasi beribadah. Itu satu. Jadi dari muda pun harus beribadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, masyhur sekali. Jadi nanti dari akhirat itu hanya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah. Di saat tidak ada sama sekali mendapatkan, hanya 7 golongan itu. Nah, salah satunya itu kan seorang pemuda yang dia itu malam harinya itu matanya menangis karena ingat dosa-dosanya kepada Allah.
dan juga orang yang kemudian qalbuhu ma'allaq bil masajid itu ya, hatinya itu terpaut dengan masjid, artinya ya rajin ibadah. Lagi-lagi tapi ini jangan dimaknai sebagai ibadah yang mahdho ya, walaupun disebut masjid, tetapi masjid jangan lupa di era itu masjid adalah epicentrum semua kegiatan sosial, peribadatan semuanya, perdagangan juga ada di masjid. Karena itu maksudnya itu adalah seseorang yang kemudian concern betul dengan aspek-aspek kemaslahatan yang lebih luas. Itu simbolnya ya masjid gitu saja. Nah hari ini kalau kita mau berbisnis ya simbolnya jangan di masjid karena identik. Kalau bisnis itu kan di wilayah-wilayah trading. Tapi niatkan ini bagian dari melaksanakan perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi, ada biar harta ini berputar ya. Jual beli itu kan perintah juga dari Tuhan. Nah, kalau mindset ini kita tanamkan, maka dari anak muda ya sudah beribadah sesungguhnya. Hanya saja memang kalau anak muda ini mungkin ibadah mahdhonya yang kadang-kadang agak keselip. Keselip dalam arti karena dia di tengah jalan lagi kejar bisnis gitu ya. Target capaian rumah kedua, rumah ketiga, bukan istri kedua, istri ketiga ya. Nah, hanya dia lupa nggak sholat. Nah itu jangan itu. Jadi mahdhonya itu harus tetap dipegang. Pada saat yang sama, yang lain-lain yang sifatnya kelihatannya duniawi kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dua-duanya itu. Nah, wah, Insya Allah sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kita benar-benar bisa memaksimalkan apapun yang ada pada diri kita itu dalam rangka ibadah ataupun dalam rangka meraih value akhirat. Fadhol dokter. Jadi yang pertama tentu niat ya. Jadi yang pertama adalah niat. Niatkan semua aktivitas kita ini ya untuk mengabdi kepada Allah. Maka semua bentuk aktivitas sepanjang itu baik dan dibenarkan oleh agama, maka itu akan dinilai ibadah. Makan pun yang membedakan makanan yang masuk ke mulut kita dengan yang lain itu niatnya. Kalau kita niatkan ini saya makan lillah agar kuat untuk ta'abbud mengabdi kepada Allah, itu dinilai ibadah. Tapi teman kita karena nggak diniatkan, maka ya hanya untuk mengganjal perut saja. Tapi kalau kita niatkan itu baru dinilai ibadah, itu sesuatu yang mubah. Nah, itu bisa kita analogikan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Yang kedua tentu disiplin ya. Karena kedisiplinan itu bagian penting yang diperintahkan oleh Tuhan dalam pengabdian ini. Sholat 5 waktu itu waktunya ditetapkan oleh Allah itu untuk mengajari kita disiplin. Jadi mengabdi itu juga harus disiplin. Kayak kita mengabdi, mohon maaf misalnya di perusahaan tertentu, kalau nggak disiplin pasti dapat penalti kan. Akhir tahun mau dapat bonus kan nggak dapat. Itu manusia, apalagi dengan Tuhan. Jadi niat yang baik, kemudian yang kedua tentu disiplin, yang ketiga yang paling penting pastikan kehadiran kita di semua aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar membawa kemaslahatan dan berdampak positif bagi sesama sebanyak mungkin. Jadi aspek itu insya Allah yang akan menjadikan semua aktivitas kita itu akan punya video, punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini mungkin dapat kita simpulkan, jangan sampai kemudian kita menjadi hamba yang bisa menyenangkan tuannya, tetapi tidak bisa menyenangkan Tuhannya. Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sekali lagi mudah-mudahan program acara sering-sharing ini bisa terus mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kita pantengin terus di program acara kita sering sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.